Oke, baik. Setelah tadi kita sudah mendengarkan penjelasan terkait introduction, ya, terkait user research dan design, kita akan masuk ke bagian pertama, yaitu what is user research? Oke, jadi apa sebetulnya user research? Gitu ya. Ada yang sudah tahu? Ada yang pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan mungkin sudah melakukannya, gitu ya. Kita coba lihat ya. Sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan user research atau bisa juga dibilang design research, gitu ya. Oke, research. Kalau saya bilang kata research, apa yang ada di pikiran kalian, gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, riset ya, seperti itu. Apa sih sebetulnya gitu yang dilakukan ketika doing research? Kita lihat. Oke, jadi a good research actually adalah asking more and better question, gitu. Jadi kita harus strive to bertanya, lebih banyak bertanya, and then memberikan pertanyaan yang lebih baik, gitu ya. Itulah research. Kemudian, nah, what next after we ask the question? We thinking critically about the answers. Gitu. Itulah. Jadi setelah kita melakukan riset, kemudian kita harus berpikir secara kritis. Gitu. Bagaimana hasil yang didapatkan. Seperti itu. Oke, ini bisa dilihat ya. Berbagai macam term terkait dengan user research di dalam desain, di dalam human computer interaction gitu ya. Ada beberapa yang mungkin kalian familiar. Itu mungkin ada diary studies, kemudian ada data analytics juga di sini, ada paper studies, ada card sorting, kemudian ada usability studies dan lain sebagainya. Ya, nanti kita coba lihat secara general seperti apa sih sebetulnya user research itu. Oke, jadi apa sebetulnya user research itu? Untuk apa sih sebetulnya dilakukan? Gitu ya. In general, user research helps place people at the center of your design process and your products. Gitu. Dengan adanya user research, kalian akan getting closer dengan user yang memang people yang memang akan menggunakan produk kalian, gitu ya, di dalam desain proses dan juga terkait langsung dengan produk kalian. Seperti itu. Nah, kemudian ada 3 tujuan utama dalam melakukan user research sebetulnya. Yang pertama adalah to inspire about design gitu ya, untuk mendapatkan inspirasi terkait desain. Yang kedua adalah untuk evaluate. Evaluate apa? Mengevaluasi solution. Jadi kalau kita sudah punya sesuatu yang harus dinilai, diukur, lakukanlah user research, evaluate. Kemudian yang ketiga adalah measure. Bagaimana kita mengukur. Kalau tadi mengevaluasi, yang ini mengukur ya, mengevaluasi solusi, yang ini mengukur impact-nya gitu. Jadi setelah kita tadi designing and then having a solution, terus kita bisa ukur sejauh mana impact-nya. Gitu. Oke, ada beberapa jenis riset gitu ya. Ini sebenarnya riset terkait dengan user research gitu. Kategori riset. Kategori riset ini bisa dibagi berdasarkan level knowledge tunnel yang bisa dilihat di gambar sini ya. Oke, jadi dimulai dari exploration, kemudian mengerucut menjadi exploitation gitu. Jadi kalau kita coba lihat di bagian pertama di paling atas, jenisnya itu adalah generative or exploratory study. Gitu. Ini adalah tipe-tipe riset yang dilakukan at the beginning of your product cycle. Gitu. Yang di awal ini bahkan kita mungkin nggak tahu sebetulnya masalah apa sih yang ingin customer itu selesaikan dengan menggunakan produk kita. Gitu ya. Gitu. Jadi tujuannya adalah being able to formulate which problem we solve for whom and why this makes sense. Gitu. Itu tujuannya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Oke, ini adalah descriptive
descriptive and explanatory research yang berikutnya ya. Jadi, tujuannya apa sih sebetulnya jenis riset yang seperti ini? Biasanya dia sudah memiliki problem statement, kemudian dia akhirnya narrow ke solution funnel, jadi udah menuju solusi yang akan dicapai gitu ya. Tapi masih banyak sekali pilihan solusi. Gitu. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan good understanding dari konteks yang memang kita akan coba tawarkan solusinya, gitu ya. Kemudian mendapatkan ide-ide solusi yang memang terkait dengan permasalahan yang tadi sudah kita temukan di dalam riset yang sebelumnya, seperti itu. Oke, nah ini evaluative study sesuai dengan jenisnya, dia adalah evaluation, gitu ya. Oke, jadi memahami yang mana sih solusi yang akan working gitu ya, yang solusi yang memang bisa menyelesaikan masalah yang memang dihadapi, seperti itu. Gitu ya. Oke, nah ini casual research. Casual research itu adalah refining your recipe and then getting closer to perfection gitu. Jadi setelah kita produknya sudah out of door, sudah rilis gitu ya, sudah digunakan oleh customer, sudah digunakan oleh user. Nah, kita tinggal sebetulnya apa sih? Kita watch people using our product gitu. And then we do this kind of things gitu ya, casual research. Jadi misalnya kenapa sih dia ada yang suka belanja di e-commerce gitu ya, kita masukin ke keranjang tapi nggak dibeli gitu ya, nggak di check out gitu. Itu salah satu hal yang memang misalnya doing in everyday life of the product gitu, salah satunya seperti itu. Oke, tadi tipe-tipe 4 sudah dijelaskan. Nah, ini adalah dimensi. Ya, jadi dimensi, kalau kita lihat dimensi dari riset itu, user research, kita lihat ada dimensi yang pertama nih, ya. Ada attitudinal versus behavioral, gitu ya. Ini yang di atas ya. Attitudinal dan behavioral. Gitu. Ini adalah membandingkan antara dimensi bagaimana people say, apa yang disampaikan, gitu, apa yang dibilang, gitu ya, apa yang diucapkan, versus dengan apa yang sebetulnya people do, gitu ya. Nah, ini ada dua hal yang berbeda, karena memang apa yang dibilang oleh user itu, apa yang dibilang oleh human itu mungkin berbeda dengan apa yang dia lakukan, gitu. Bisa jadi berbeda, gitu ya. Most likely itu biasanya berbeda. Nah, kemudian dimensi yang lain adalah kualitatif versus kuantitatif, gitu. Kalau kualitatif itu sesuatu yang lebih deep, gitu ya. Dia biasanya efektif untuk reveal why gitu ya, gitu. Kenapa sih gitu ya, why gitu. Seperti itu. Jadi revealing why, and then kalau kita perlu mengukur how many gitu kan gitu ya. Nah, itu kita pakai kuantitatif gitu. Jadi bisa showing what is happening and then bisa finding out itu degree of how, berapa banyak sih, berapa sering sih, semacam itu. Ya. Oke, jadi ini bisa dilihat, ini adalah dimensi yang tadi dibahas gitu ya, kualitatif, kemudian menuju kualitatif gitu ya, kalau bisa di sini dibilang direct indirect, kemudian ada attitudinal dan behavioral gitu. Jadi biasanya di sini fokusnya adalah kalau di bagian attitudinal ini adalah what people say gitu ya, kemudian ke atas itu what people do, and then kalau yang kualitatif sama kuantitatif tadi why and how to fix, and then next is how many and how much gitu. Kalau mau geser-geser dimensinya seperti itu. Oke, kemudian ada another things yang harus diperhatikan selain tadi dua dimensi tadi, ini juga penting, context of use gitu ya. Jadi kita mau melakukan risetnya dengan konteks of use-nya seperti apa gitu. Apakah as natural is it gitu? Natural yaitu memahami memang behavioral atau attitudes user ketika memang as real as possible ya, itu menggunakan produk kita seperti apa. Kemudian yang berikutnya adalah yang kedua adalah scripted. Scripted kita punya script skenario yang memang mengguide user. Itu misalnya kita
Contohnya apa? Misalnya kita mau fokus ke salah satu aja, kita mau lihat insight ke salah satu aspek gitu, atau kita mau mengukur ada fitur baru yang baru diimplement seperti itu. Itu biasanya pakai scripted. Kemudian not using, nah ini juga bisa jadi ya tanpa menggunakan the product gitu, not using the product. Tapi intinya apa sih? Dia examine isu yang di luar dari usability and the usage gitu. Misalnya marketing itu seberapa banyak sih yang penggunaannya, penjualannya di luar dari produk itu sendiri. Oke, dari usability atau technical produknya gitu ya. Kemudian hybrid. Nah, hybrid itu adalah ya mix of any kind of yang bisa kalian define, creative form of product usage to meet their goals gitu ya. Tuh, jadi bisa apapun ya, apapun yang mau di mix up gitu sesuai kebutuhan gitu ya. Nah, itu bisa pakai hybrid. Oke. Oke, ini contohnya lagi. Kuadran yang tadi ya, pemetaan tadi. Cuma ini bentuk-bentuk survei, bentuk-bentuk user research-nya tuh apa sih gitu ya. Lebih detailnya. Oke, bisa dilihat ya di sini. Oke.